wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa li ashabihi wa li dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan Anda semuanya yang sudah berkenan untuk menyaksikan video ini, mudah-mudahan diberikan keberkahan, kelancaran aktivitasnya, diberikan rezeki yang berkah, rezeki yang mengalir, rezeki yang halal dan thayyibah. Anda semuanya selalu sehat walafiat, dimanapun berada, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dicintai Allah, banyak sekali aliran Islam, berbagai macam organisasi Islam, bermacam-macam sekte Islam, yang mereka mengklaim atau menganggap sebagai pengikut Rasulullah dan sahabat. Mereka mengklaim sebagai pengikut Al-Quran dan Sunnah. Bahkan ada kelompok umat Islam yang mengaku sebagai pengikut salaf atau manhaj salaf. Artinya mereka adalah pengikut salafus soleh, yaitu Rasulullah dan sahabat, atau kelompok yang berpedoman atau berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Pada kali ini kita akan mengupas tentang apa itu arti salaf, dan siapakah yang layak atau yang murni benar-benar sebagai pengikut salaf. Siapakah kelompok yang memang dia benar-benar sesuai dengan salafus soleh, atau kelompok yang pemahaman Islamnya sesuai dengan Rasulullah dan para sahabat, atau kelompok yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Salaf artinya adalah lampau atau yang lalu. Ini lawan dari kholaf. Kholaf itu berarti adalah yang baru. Sedangkan salaf tadi artinya adalah yang lampau atau yang terdahulu. Lawannya adalah kholaf, artinya yang terbaru atau kontemporer. Jadi ketika dikatakan pengikut manhaj salaf atau pengikut salafus soleh adalah orang-orang atau kelompok umat Islam yang mengikuti kaum terdahulu. Yang dimaksud dengan kaum terdahulu adalah Rasulullah dan sahabat. Atau dikatakan orang yang mengikuti kurun atau zaman kurang lebih 3 abad di masa Rasulullah dan setelahnya, atau 300 tahun. Nah, kemudian siapakah yang memang benar-benar murni asli pengikut salaf sehingga kelompok ini sebagai kelompok yang selamat, atau disebut dengan Taifah Mansurah, kelompok yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau kelompok yang benar-benar berpegang teguh kepada ajaran Rasulullah SAW. Nah, akan kita cek dari segi kurun atau zaman atau periode. Kita mulai dari imam-imam pendiri mazhab atau imam mazhab yang diakui adalah kurang lebih ada 4 imam mazhab. Walaupun sebenarnya imam mazhab ini ada banyak sekali, baik itu yang masih eksis maupun yang sudah lenyap karena tidak ada pengikutnya atau tidak ada yang mempraktekkan pemahaman atau rumusan dari para imam mazhab tersebut. Sedangkan yang eksis adalah 4 mazhab, mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, dan Maliki, yang tentunya masih eksis sampai sekarang karena banyak pengikutnya di
dunia Islam. Nah, Imam Aswaja atau imam mazhab tadi, yaitu yang pertama adalah Imam Hanafi, yaitu kurang lebih lahirnya adalah 80 Hijriah. Nah, ini berarti adalah beliau adalah sebelum 300 tahun. Artinya beliau adalah benar-benar pengikut salaf, ya Imam Hanafi. Ya, lahir 80 Hijriah, ya tidak lebih dari 300 Hijriah atau tidak lebih dari 300 tahun. Ya. Kemudian Imam Malik 93 Hijriah. Nah, ini artinya tidak keluar dari manhaj salaf. Berarti dua orang tokoh ini, Imam Aswaja yaitu Imam Hanafi, Maliki, sesuai dengan pemahaman salaf, tidak keluar dari ajaran salaf. Kemudian Imam Syafi'i 150 Hijriah. Ya, lahirnya ini menandakan bahwa Imam Syafi'i masih sesuai dengan manhaj salaf. Ya, karena tidak lebih dari 300 tahun. Kemudian Imam Hambali atau Muhammad bin Hambal lahir yaitu 164 Hijriah. Nah, Imam Hambal ini juga termasuk masih pengikut salaf. Kemudian Imam Asy'ari yaitu 240 Hijriah. Ya, masih kurang dari 300 tahun. Nah, dari sekian banyak Imam Aswaja, yaitu 4 imam mazhab, kemudian 1 imam pendiri akidah atau teologi yang meneruskan dari ajaran atau meneruskan dari ajaran akidah Rasulullah SAW, yang pencegah dari akidah yang menyimpang, akidah yang menyeleweng, yaitu Imam Asy'ari. Ya, 5 tokoh tersebut adalah sesuai dengan manhaj salaf. Ya. Nah, ada sebuah hadis menyatakan bahwasanya sebaik-baik zaman adalah zamanku, yaitu zaman sahabat, kemudian yang setelahnya zaman tabi'in, kemudian yang setelahnya zaman tabi'ut tabi'in. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, kelompok inilah yang benar-benar lurus, murni, ya pengikut pengikut Rasulullah SAW dan sahabatnya, yaitu pengikut ulama salaf atau manhaj salaf, tidak menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW. Ya. Imam Asy'ari, ya ini adalah tokoh yang meluruskan akidah umat Islam, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dari penyimpangan-penyimpangan akidah yang bertentangan dengan ajaran Islam, yaitu akidah Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, kemudian Mujassimah atau Musyabbihah. Ya, kelompok Mujassimah inilah yang kemudian nanti diikuti oleh kelompok Salafi Wahabi. Nah, kemudian kita cek dari kelompok yang mengatakan sebagai kelompok pengikut salaf atau kelompok yang menamakan dirinya salafi. Tapi yang namanya nama itu belum tentu nanti mencerminkan dari kepribadian mereka, belum tentu mencerminkan sesuai dengan sejarahnya. Kita lihat Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini lahir 661 Hijriah, berarti lebih dari 300 tahun di masa Rasulullah. Ya, jauh di masa Rasulullah hidupnya, yaitu 661 tahun. Ya, lebih dari 3 abad. Berarti Ibnu Taimiyah keluar dari kelompok salaf. Kemudian Muhammad bin Abdul Wahhab, pendiri dari aliran Wahabi, yaitu lahir 1115 Hijriah. Ini jauh terpaut kehidupannya dengan Rasulullah SAW. Berarti bukan pengikut salaf. Kemudian Abdullah bin Bas, ya 1130 Hijriah. Ya, tokoh ini juga keluar dari kelompok salaf, ya karena lahirnya 1330 Hijriah, jauh di masa setelah Rasulullah. Kemudian Syekh Albani, yang ini adalah tokoh yang dikenal sebagai kelompok yang dijadikan ahli hadis oleh kelompok Salafi Wahabi, padahal aslinya adalah tukang reparasi jam.
Nah, beliau ini belajar hadis secara sohafi artinya belajar secara otodidak melalui buku-buku tanpa belajar dari ulama atau para guru yang ahli di bidang hadis. Sehingga banyak sekali hadis-hadis yang aslinya adalah sahih kemudian didhaifkan oleh Albani, atau sebaliknya hadis dhaif yang disahihkan oleh Albani. Kemudian Syekh Utsaimin 1347 Hijriah lahirnya. Ini jauh sekali, sangat jauh dengan kehidupan Rasulullah SAW. Berarti tokoh 5 ini, Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahhab, pendiri Wahhabi, Abdullah bin Baz, Syekh Albani, dan Syekh Utsaimin adalah kelompok yang keluar dari manhaj salaf. Walaupun mereka kelompok Salafi Wahhabi ini mengklaim sebagai pengikut salaf, tapi sejatinya mereka telah menyempal atau keluar dari kelompok pengikut salaf. Termasuk Ibnu Taimiyah ini membuat sebuah akidah baru, akidah yang sesuai dengan akidah Yahudi, yaitu tri tauhid, yang itu jelas-jelas tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, akidah yang menyempal, akidah yang menyimpang, akidah yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, kebid'ahan yang paling parah ya bid'ahnya, karena ini berkaitan dengan akidah atau dengan tauhid, ya, membentuk atau membuat akidah jadi tri tauhid atau trinitas tauhid. Nah, sebuah hadis dari Rasulullah menyatakan akan lahir di akhir zaman suatu kaum yang usianya muda dan bodoh. Mereka mengatakan sebaik-baik perkataan manusia, membaca Al-Quran tidak sampai kecuali pada kerongkongan mereka. Mereka keluar dari agama Islam sebagaimana anak panah keluar dari busurnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini isyarat dari Rasulullah SAW, sabda Rasulullah tentang munculnya di akhir zaman, yaitu kelompok yang mengklaim sebagai pengikut manhaj salafus soleh, kemudian mereka mengatakan sebagai pengikut sunnah, Al-Quran dan sunnah, jargonnya adalah kembali kepada Al-Quran dan sunnah, memurnikan ajaran Islam. Bahkan mereka mengklaim sebagai kaum muwahhidun atau kaum yang paling bertauhid, tapi faktanya, kenyataannya keluar dari kelompok salaf, ya, keluar dari kelompok mayoritas umat Islam, keluar dari sawadul a'zam. Ya, inilah dikatakan sebagai kelompok khawarij. Khawarij artinya keluar dari mayoritas umat Islam atau menyempal dari kelompok mayoritas umat Islam. Hendaknya kita semuanya kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah istiqomah dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, harus berhati-hati, jangan terpana dengan label yang kilas manis, label penipuan, tapi hanya stempel saja, stempel salafi, tapi faktanya mereka adalah Wahhabi, yaitu bukan pengikut Rasulullah, bukan pengikut Muhammad bin Abdullah, tapi mereka pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu kelompok Wahhabi. Marilah kita semuanya menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah, jangan sampai keluar, jangan sampai menjadi kelompok Khawarij, istiqomah sampai akhir hayat kita semuanya, sampai anak keturunan kita tetap berpegang teguh kepada ulama salafus soleh. Ya, kita amalkan tradisi kita, tradisi yang sudah diajarkan oleh pendahulu kita, yaitu ulama salafus soleh, sehingga kita tidak terpancing, tidak terprovokasi, apalagi sampai kepincut kepada kelompok yang labelnya manhaj salaf atau salafus soleh, tapi faktanya mereka salafi Wahhabi adalah keluar dari manhaj salaf yang sebenarnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak kajian ini. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan tercatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.